Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik maning bareng Teyuga Channel. BTW apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan makin banyak rezeki buat beli kuota ye, supaya bisa terus mantengin alur film seru yang akan selalu aku ceritakan. Baik, di kesempatan kali ini bakal aku ceritakan sebuah film horor yang rilis di tahun 2024 berjudul The Painted. Disutradarai oleh Sasha Ziblatt, film ini menceritakan sebuah keluarga dari desa yang gak makmur-makmur banget mendadak dapat warisan rumah gedong dari sepupu mereka yang telah meninggal dunia. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan, mereka malah mendapatkan teror dari makhluk astral yang berasal dari lukisan-lukisan kuno yang ada di dalam rumah itu. Gimana? Penasaran? Yuk, siapkan secangkir kopi ditemani biskuit Roma. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai pada bulan Januari tahun 1986. Suatu malam, seorang pria bernama Clive Franco tampak sedih mendapati sang istri, Anna Franco, terbaring tak sadarkan diri akibat gangguan entitas tak dikenal. Diam-diam kemudian Clive mengambil cincin dari jari istrinya dan melakukan ritual aneh. Mengikuti petunjuk yang ada di sebuah buku berjudul The Painted, Clive menyalakan beberapa lilin di atas meja, memasang kanvas kosong yang sudah dilap dengan minyak khusus, menyiapkan tinta-tinta lukis, lalu meletakkan cincin di tengah-tengah lingkaran lilin. Lampu listrik dimatikan, mantra ritual pun dibacakan. Clive memanggil sosok astral yang diduga telah menguasai jiwa sang istri agar melukiskan wujudnya di atas kanvas yang telah dia siapkan. I summon thee. Reveal yourself on this canvas. Hampir putus asa gara-gara merasa dibohongi sama tuh buku, tiba-tiba sesuatu terjadi. Tinta-tinta di dalam mangkok mulai bereaksi dan berproses melukis sesosok wanita telanjang dengan kuku yang sangat tajam. Clive Franco mencoba membakar lukisan itu berharap istrinya akan sembuh, namun korek api yang dia lemparkan meleset sehingga lukisan wanita tadi menjadi hidup dengan mata menyala merasuki Clive Franco. Pagi harinya, anak Franco terbangun dari ketidaksadarannya dan dia merasa ngeri melihat sang suami tertawa sendiri di pojokan dengan raut wajah yang menakutkan. Lima bulan kemudian, seorang pria bernama Adam yang sedang menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang tiba-tiba terbesit di otaknya buat melihat barang berharga yang ia simpan di sebuah kotak ajaibnya. Barang berharga apakah itu? Sebuah majalah kuno berisi foto-foto wanita pamer tetek yang mungkin dia gunakan untuk berfantasi. Kehadiran sang istri bernama Evelyn langsung membuyarkan pikiran mesumnya, lalu dia cepat-cepat menutup majalah aurat tersebut. Padahal Evelyn cuma mau mengabarkan bahwa anaknya ingin memakai mobilnya malam nanti. Adam dan Evelyn memiliki 3 orang anak. 2 di antaranya sudah dewasa bernama Nelson dan Janice, lalu ada si kecil bernama Lucy yang gemar melukis. Tak lama setelah itu seorang pria yang mewakili keluarga Franco datang ke rumah Evelyn, mengabarkan bahwa Evelyn mendapatkan warisan rumah dari sepupunya yang telah meninggal, yaitu Anna dan Clive Franco. Sebenarnya Evelyn mau menolak warisan itu karena dia merasa tidak terlalu dekat dengan mereka. Namun Adam memaksanya agar menerima pemberian tersebut. Hitung-hitung aji mumpung lah, kapan lagi dapat rumah gedongan secara cuma-cuma ya kan? Akhirnya terpaksa Evelyn menerima dan langsung memboyong keluarganya ke rumah baru yang akan mereka tinggali. Rumahnya bener-bener gede banget, Jur. Aku pun mau loh kalau disuruh nempatin secara gratis. Sesampainya di dalam, mereka pun berbagi tugas mencatat barang-barang yang ada di sana untuk segera dikatalogkan. Di sebuah ruangan, ada mendapati beberapa lukisan yang kelihatannya orang-orang terpandang di zaman dulu alias jadul. Sedangkan di ruangan lain, Nelson dan Evelyn menemukan lukisan wanita telanjang masih berdiri di atas tiang kanvas. Khawatir anak bontotnya melihat gambar 17+ itu, Evelyn lantas menyuruh Nelson menyimpan lukisan tersebut di atas loteng.
Singkat cerita, malam pun tiba. Janice yang berada di kamarnya merasa risih dengan lukisan seorang pria membawa gunting nempel tepat di atas ranjang. Untuk itu, dia berusaha memindahkan lukisan tersebut, tapi sayangnya tak bisa dilepas. Lalu di tengah malam, Adam yang sudah kebelet mencoba meminta jatah pada Evelyn, namun dia ditolak mentah-mentah. Sehingga dia keluar dari kamar, melampiaskan kesangeannya dengan melihat majalah 17+ di ruang tamu. Namun tiba-tiba dia melihat sosok wanita berada di balik pintu. Akan tetapi pada saat pintu dibuka, wanita tersebut sudah menghilang. Adam pun berpikir, tadi manusia apa jurik ya? Kejadian aneh juga terjadi di kamar Janice. Dia yang sedang ngorok tak mendengar bahwa ada sesuatu yang menggunting rambutnya. Barulah pagi harinya saat terbangun, Janice terkaget-kaget mendapati rambutnya sudah berantakan terpotong-potong. Janice mengira adiknya lah yang melakukannya, sehingga dia marah-marah pada Lucy. Girls! Janice, stop it! She's lying! Lucy! I didn't do it! Yes, you... Gadis kecil itu pun dibuat bingung dan ketakutan. Apalagi dia dipaksa oleh sang ibu agar meminta maaf pada kakaknya. Siang harinya, Adam dan Nielsen pergi meninggalkan rumah buat belanja kebutuhan pokok. Ketika Evelyn bersih-bersih, dia melihat dari cermin ada salah satu lukisan wanita yang bergerak. Tapi pas Evelyn menoleh, lukisan itu diam tak seperti apa yang dia lihat. Wanita itu berpikir pasti lagi sedang halu gara-gara kecapean. Beberapa detik kemudian, Evelyn mencoba mengikuti Lucy yang berlarian di dalam rumah dan masuk ke dalam rubana. Tapi, di sisi lain dia melihat Lucy sedang berada di luar rumah. Untuk memastikannya, Evelyn kemudian nekat membuka pintu dan terdengar suara bocah tertawa dari dalam rubana. Who's down there? Ketika Evelyn turun, dia terkejut. Ada sesuatu yang bersembunyi di dalam lemari. Wanita itu nekat mendekat dan membuka lemari itu, namun tidak ada siapapun di sana. Yang ada dia malah menemukan tabloid esek-esek milik suaminya. Sepulangnya Adam, dia pun langsung diinterogasi oleh Evelyn terkait gambar-gambar di tabloidnya. Karena selama ini Adam mengaku bahwa tabloid itu hanyalah untuk penelitian bisnis saja. Perdebatan Evelyn dan Adam sempat disaksikan oleh Lucy. Namun Nelson yang tanggap langsung membawanya menyingkir. Sementara itu, Janice yang masih merasa diintai oleh lukisan pria di kamar, dia langsung menutup lukisan itu dengan kain putih. Evelyn sendiri juga melaporkan kejadian yang ia rasa menyeramkan perihal lukisan-lukisan di rumah itu pada Adam. Apa yang tidak paham apa yang istrinya katakan, dia pun menjadi bingung. Di saat Janice terlelap, ternyata benar apa adanya bahwa pria yang ada di lukisanlah yang telah memotong rambutnya. Janice kemudian terbangun dan kembali menuduh Lucy pelakunya. Namun saat dia membuka pintu, hari masih terlalu larut dan gak mungkin Lucy berkeliaran malam-malam. Janice berbalik badan dan dibuat terkejut melihat kain putih nyembul membentuk manusia di figura lukisan. Karena takut, dia langsung bersembunyi di dalam lemari dan melihatnya dari celah pintu. Betapa kagetnya dia. Kain putih itu jatuh sementara gambar manusia di lukisan telah menghilang. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara orang menggunting berada di sampingnya. Sosok yang ada di dalam lukisan itu mengejar Janice serta menarik rambutnya yang membuat dia berteriak. Teriakan itu lantas membuat yang lain terbangun dan menghampirinya. Adam mencoba mencari apa yang dikatakan putri keduanya itu. Tapi ya namanya makhluk gaib pastinya sudah menghilang dalam sekejap lah. Dan cerita Janice hanya dianggap mimpi buruk saja oleh sang ayah. Dibantu oleh Nielsen, Adam melepas lukisan tersebut lalu menyingkirkannya. Lalu apakah semuanya akan menjadi aman? Jangan di skip dong. Malam itu Adam kemudian mendengar sesuatu yang berasal dari loteng. Karena penasaran dia pun naik untuk memeriksanya. Tiba-tiba sebuah lilin menggelinding ke arah Adam, seperti sebuah isyarat bahwa dia harus menyalakannya. Who's there? Sementara pagi harinya Evelyn terbangun dengan gugup gara-gara bermimpi ada seorang wanita yang meminta untuk dijadikan salah satu yang dilukis. Make me one of the painted. Begitu juga dengan Adam,
tiba-tiba terbangun di loteng dengan keadaan tak memakai baju. Di kegelapan, Adam melihat dua cahaya biru yang sangat indah. Setelah dipantulkan sinar matahari dari cermin, rupanya cahaya itu berasal dari mata lukisan wanita bugil yang pernah disingkirkan oleh Nielsen. Adam lantas menutup lukisan itu kembali dan mengikatnya. Agak siangan dikit, Evelyn mencari tahu kebenaran soal benda-benda bekas ritual yang dilakukan Clive Franco 5 bulan yang lalu. Di sana Evelyn menemukan buku The Painted yang kemudian dia menyimpannya. Malam harinya, Adam yang gak bisa tidur memilih kembali masuk ke loteng rumah. Entah apa yang akan dia lakukan di sana. Apakah mau senam 5 jari? Biarkan saja dan jangan ditiru ya. Sedangkan Evelyn juga mendadak terbangun setelah mendengar aktivitas yang sepertinya dilakukan oleh anak bontotnya. Dia lantas mencari sumber aktivitas itu dan betapa terkejutnya ketika Evelyn melihat sesosok anak kecil berlari dan masuk ke dalam figura lukisan. Diambillah sebuah lampu senter oleh Evelyn, lalu dia mendekat dan melihat lukisan yang tadi dimasuki oleh sosok astral. Saat dia berbalik badan, setan bocil itu mencoba mengganggunya, yang kemudian menghilang dari figura. Sosok tersebut berlari menuju ruang bawah tanah. Evelyn mencoba mengejarnya, akan tetapi baru sampai di bibir pintu, Evelyn didorong oleh entitas jahat dan terkunci di ruangan tersebut. Di saat yang sama, Nelson juga mendapat gangguan mengerikan di kamar, di mana dia melihat lukisan yang tiba-tiba meleleh mengucurkan cat di tangannya. Ngawurnya, Nelson malah mendekatkan wajahnya ke lukisan itu sehingga dia ditarik dan hampir tak bisa bernafas. Beruntung sang ayah mendengar teriakannya dan bergegas menyelamatkan putra sulungnya itu yang kemudian disusul oleh Janice dan Lucy. Janice yang menyadari ketidakhadiran sang ibu segera mengajak semuanya untuk mencari. Di ruang bawah tanah, sosok wanita telanjang dengan kukunya yang tajam mengintip Evelyn dari kegelapan. Namun tak berapa lama kemudian, Adam dan anak-anaknya menemukannya. Mereka semua kemudian cepat-cepat meninggalkan rumah tersebut dan memilih menjadi orang biasa kembali ke rumahnya yang dulu. Memang sudah takdirnya jadi keluarga sederhana ya Pak, daripada tinggal di rumah gedongan tapi nyawa taruhannya. Awal yang indah untuk Janice dan Lucy, karena gadis yang harusnya sudah kawin itu meminta maaf pada sang adik karena telah menuduh soal terpotong rambutnya. Sementara itu Adam dan Evelyn menerka-nerka soal kematian Clive dan Anna. Sehingga kemudian Evelyn menduga bahwa Clive telah melakukan ritual untuk memanggil sesuatu. Tiba-tiba Evelyn mengingat sesuatu lalu bergegas pergi dengan membawa buku The Painted yang di belakangnya terdapat sebuah alamat. Sementara itu, Lucy yang bermain benteng-bentengan di ruang bawah tanah rumahnya mendapatkan teror yang hampir merenggut nyawanya. Nasib baik Janice mendengar jeritan bocil tersebut, sehingga sang adik selamat dari bahaya sosok yang menarik kakinya. Janice berusaha mencari apa yang hampir mencelakai Lucy, dan ternyata di sana ada lukisan wanita yang harusnya masih ada di loteng rumah Clive Franco. Mereka lalu melaporkan keberadaan lukisan itu pada sang ayah. Rupanya Evelyn pergi ke tempat seorang wanita bookkeeper bernama Leonora untuk mencari tahu tentang The Painted. Dibawalah Evelyn ke ruang bawah tanah Leonora yang penuh dengan lukisan-lukisan jadul yang tertata amburadul. Leonora menjelaskan bahwa lukisan-lukisan itu disebut yang dilukis, yaitu arwah yang dipanggil melalui seni. Mereka melakukan hal itu karena kebanyakan arwah tetap hidup dalam mati seperti dalam hidup. Lukisan-lukisan tersebut memberikan rumah bagi para makhluk astral, tapi juga memberi jalan masuk entitas jahat. Di awal tahun 1920-an, ritual itu telah dihentikan secara permanen. Leonora juga mengatakan bahwa keluarga Franco memiliki banyak rahasia. Pada pergantian abad, keluarga Franco termasuk praktisi lukisan arwah terkemuka yang percaya bahwa jika seseorang menjadi salah satu yang dilukis, maka orang itu tidak akan pernah mati sungguhan. Sedangkan Adam, dia datang ke perpustakaan mencari tahu tentang ilmu demonologi. Salah satunya setan berwujud wanita telanjang bernama Succubus yang sama persis dengan yang ada di lukisan di rumah Clive Franco. Selain itu, dia juga mencari sejarah tentang keluarga Franco. Malamnya, Adam membakar lukisan wanita Succubus, berharap dia tak mengganggu keluarganya lagi. Tetapi Evelyn mengatakan bahwa membakar lukisan itu adalah percuma karena dia akan terus kembali.
Adam dan Evelyn kemudian berdiskusi. Adam menunjukkan foto sejarah keluarga Franco yang dia ambil dari majalah di perpus. Salah satunya foto wanita bernama Cassandra Dubray yang diduga menjadi iblis dalam lukisan. Cassandra bukanlah bagian dari keluarga Franco, namun dia mengenal kakek buyut Clive Franco yaitu Ivor Franco. Setelah kematian Cassandra, banyak pembunuhan yang terjadi dan juga bunuh diri. Sementara berita kematian Ivor dan istrinya disebabkan oleh kebakaran rumah di tahun 1907 yang sekarang bekasnya menjadi berdirinya rumah tempat tinggal keluarga Adam. Evelyn mengatakan bahwa dia tahu cara melakukan ritual itu, tapi dia membutuhkan barang terdekat dari sang peneror di masa hidupnya. Sehingga malam itu juga mereka kembali ke rumah Clive Franco demi mencari benda milik Cassandra. Ketika Nelson tertidur, tiba-tiba tinta-tinta miliknya berterbangan membentuk sebuah lukisan wajah Cassandra yang kemudian merasuki pemuda tersebut. Sesampainya di rumah Clive, Adam mengumpulkan semua lukisan yang ada di rumah itu di halaman. Sedangkan Evelyn masuk ke basement dan membuka sebuah kotak milik Cassandra Dubray. Di situ Evelyn mendapatkan penglihatan bahwa Cassandra sewaktu dulu sangat ingin menjadi salah satu yang dilukis. Tiba-tiba pintu basement terkunci dan menjebak Evelyn. Makhluk-makhluk astral keluar dari lukisan berusaha mencelakainya. Teror mengerikan juga dialami Adam. Dia dicekik dari belakang oleh salah satu setan figura, tetapi dia berhasil melepaskan diri. Adam lalu cepat-cepat menyelamatkan istrinya yang hampir saja celaka. Setelah itu mereka membakar semua lukisan yang telah dikumpulkan. Sementara itu, Nelson yang kesurupan membawa Lucy yang tidur bersama Janice ke ruang bawah tanah. Karena penasaran, Janice yang terbangun lantas mengikuti langkah sang kakak. Akan tetapi belum sempat Janice ikut masuk, Nelson mengunci pintu dari dalam sehingga membuat Janice semakin khawatir dengan keadaan Lucy. Sepulangnya dari rumah Clive, Evelyn membawa sebuah liontin berwarna merah. Dia lalu bercerita dengan Adam bahwa dia telah melihat semua kutukan yang terjadi dalam keluarga Franco yang dimulai dari Ivor. Ivor merupakan spiritualis yang paling berbakat di masanya dan terkenal karena kemampuannya memanggil lukisan orang yang telah mati. Suatu hari, Ivor yang beristri bertemu dengan seorang wanita pewaris kosmopolitan yaitu Cassandra Dubray. Pertemuan itu membuat mereka saling cinta, sampai suatu malam Ivor dan Cassandra membuat janji kasih, lalu kabur bersama hingga menikah diam-diam. Pada usia 29 tahun, Cassandra mendadak jatuh sakit parah. Dia berpesan pada Ivor agar menjadikan dia sebagai salah satu yang dilukis dengan memberikan liontin mata merah kesayangannya. Disiapkanlah oleh Ivor sebuah lukisan ajaib, tempat di mana arwah mereka bisa hidup dan mencintai selamanya. Setelah Cassandra wafat, Ivor melakukan ritual yang mengikat arwah Cassandra dengan lukisan yang dia buat. Lalu Ivor akan bunuh diri dan bergabung dengan Cassandra. Tetapi ternyata Ivor nyeleweng. Dia mengingkari janjinya pada Cassandra untuk bersatu kembali dan malah menyimpan lukisan istri simpanannya itu di Rubanah. Cassandra yang marah lalu mengutuk Ivor dan seluruh keturunannya, lalu dia berubah menjadi iblis berwujud sukubus. Adam lalu menambahkan, berdasarkan informasi yang dia dapat dari perpustakaan, bahwa sukubus atau Cassandra merasuki laki-laki untuk membunuh perempuan keturunan Ivor. Belum sempat cerita semuanya, tiba-tiba Janice mengagetkan mereka, memberitahukan apa yang terjadi pada Lucy dan Nelson. Di dalam Rubanah itu, Nelson berusaha membunuh Lucy. Untungnya Evelyn cepat-cepat mengambil kunci pintu Rubanah sehingga bocah kecil itu berhasil diselamatkan. Sempat terjadi pertengkaran antara Nelson dan juga Adam, hingga pada akhirnya Adam dan Janice dapat menahan putra sulungnya itu di dalam Rubanah. Evelyn kemudian menyuruh Janice membawa Lucy ke rumah seorang polisi bernama Steve untuk berlindung di sana. Sementara dia dan suaminya akan segera melakukan ritual memanggil Ivor Franco. Dalam keadaan genting, Evelyn dan Adam menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Sementara Nelson yang masih kesurupan berusaha membobol pintu Rubanah. Singkat cerita, Nelson berhasil keluar dari kurungan, sedangkan kedua orang tuanya sibuk gak selesai-selesai menyiapkan peralatan ritual. Nelson juga sempat-sempatnya merusak aliran listrik sehingga rumah tersebut diselimuti kegelapan. Bermodalkan cahaya lilin yang dijejer, akhirnya ritual pun dimulai. Sementara itu, Janice dan Lucy memutuskan kembali pulang ke rumah. Setelah beberapa kali Adam dan Evelyn memanggil Ivor, rupanya ritual itu tak membuahkan hasil.
Evelyn kembali membuka buku The Painted untuk mencari tahu caranya, yang ternyata harus ada sukarelawan alias orang lain yang harus menjadi tumbal. Dengan berat hati, akhirnya Adam memilih mengorbankan dirinya demi keluarga tercinta. Tapi sebelum melakukannya, Adam bercerita bahwa di suatu malam di rumah Clive Franco, dia didatangi oleh Cassandra dan bercinta di sana. Setelah itu, Adam menusukkan pisau di perutnya dan meminta Evelyn segera melanjutkan ritual. Sayangnya, Adam harus meregang nyawa di saat itu juga. Sedangkan Nelson terus memberontak dan hampir membuka pintu yang terganjal. Tanpa basa-basi lagi, Evelyn melanjutkan ritualnya dengan memanggil arwah Adam. Tak perlu waktu lama, lukisan Adam pun muncul bersanding dengan Cassandra yang awalnya telanjang berubah menjadi memakai gaun yang indah. Nelson yang dirasuki Cassandra berhasil keluar dan menyerang Evelyn. Untungnya Janice datang tepat waktu dan menolong sang ibu. Meskipun sempat terpental, Janice berhasil membakar lukisan Cassandra sehingga Nelson dan Evelyn pun terselamatkan. Akhirnya, kutukan keluarga Ever Franco terputus dan film ini pun berakhir. Terima kasih sudah nonton video ini kawan. Jika kalian suka channel ini silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen biar aku makin semangat bikin konten alur cerita film selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.